Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang berbahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan penilaian harian atau PH tema 2 ya teman-teman. Alhamdulillah semua nilainya bagus. Dan hari ini teman-teman akan berganti buku. Ada yang tahu kita sudah masuk ke tema berapa? Benar sekali, tema 3. Dan tema 3 ini adalah benda di sekitarku. Dan subtema 1 mengenal benda di sekitar kita pada pembelajaran 1 ya teman-teman. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui ayo telaah, siswa dapat mengetahui apa saja yang termasuk benda dengan benar. Melalui ayo eksplorasi, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan bahan dasar pembuatannya dengan benar. Melalui ayo eksplorasi, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya dengan tepat. Melalui ayo rumuskan, siswa dapat memahami sila ketiga Pancasila dengan tepat. Mari kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, kita akan masuk ke ayo telaah. Apa teman-teman tahu benda itu apa? Ya, coba sekarang kita cari tahu dulu ya. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang, mempunyai massa, mempunyai wujud, dan dapat ditimbang. Jadi, sekarang coba kalian ke ruang tamu. Di situ pasti ada sofa, lalu ada meja, ada lemari, lalu mungkin ada AC atau ada kipas angin. Nah, semua itu adalah benda-benda yang menempati ruang, lalu mempunyai wujud, mempunyai massa. Nah, yang disebut dengan mempunyai massa ini apa ya, Bunda? Nah, yang disebut dengan mempunyai massa ini adalah benda-benda ini semuanya bisa rusak, bisa lapuk, dan bisa juga kemakan oleh rayap kalau misalkan mereka itu terbuat dari bahan-bahan yang mudah dimakan oleh rayap seperti dari kayu, bambu, rotan, dan mereka juga dapat ditimbang. Ya. Oke, selanjutnya di sini masih ayo telaah ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya manusia, hewan, dan tumbuhan disebut dengan benda. Mengapa seperti itu? Karena manusia, hewan, dan tumbuhan dapat kita lihat menggunakan mata kita, dapat kita pegang menggunakan tangan kita, dan memiliki massa. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan ini bisa mati atau meninggal. Ya, kalau tumbuhan berarti bisa layu, lalu bisa mati juga karena kekurangan air atau kekurangan cahaya matahari. Lalu, untuk rasa dingin, panas, aliran listrik,
dan cahaya matahari bukan termasuk ke dalam benda ya teman-teman. Mengapa seperti itu? Karena rasa panas, dingin, aliran listrik, dan cahaya matahari bukan termasuk benda dan juga tidak dapat dipegang dan tidak memiliki massa. Selanjutnya, kita akan mengenal benda berdasarkan bahan dasar pembuatannya. Sudah siap? Mari kita mulai. Nah, di sini yang pertama adalah kayu. Bahan dasarnya terbuat dari kayu. Yang kedua terbuat dari plastik. Yang ketiga terbuat dari logam. Dan yang terakhir terbuat dari kaca. Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Benda yang terbuat dari kayu. Di sini ada contohnya kursi, lalu ada meja, ada jam tangan. Wah, jam tangan pun sekarang terbuatnya dari kayu pun ada ya teman-teman. Lalu ini pagar rumah. Lalu ada lagi pintu rumah. Lalu ada lagi misalkan teman-teman rumahnya, Bunda rumah aku lantainya pakai kayu Bunda. Oke, berarti itu bendanya terbuat dari kayu. Lalu ada lagi, jendela aku terbuatnya dari kayu Bunda. Oke, betul. Lalu apa lagi ya? Kursi dudukku. Oh benar. Lalu tempat tidurku terbuat dari kayu Bunda. Boleh. Lalu tempat jemuran aku Bunda. Oke, betul sekali teman-teman. Ih, teman-teman hebat sekali. Selanjutnya ya. Benda yang terbuat dari bahan plastik. Nih, pasti teman-teman mendapatkannya di rumah. Pasti teman-teman punya nih di rumah. Benda-benda yang terbuat dari bahan plastik. Kita mulai ya. Nah, di sini ada bola basket. Lalu ada spatula yang biasa bunda-bunda teman-teman ini untuk masak ya, dipakainya untuk memasak atau membuat kue juga bisa untuk mengaduk adonan kue. Lalu di sini ada sendok, garpu, dan pisau yang terbuat dari bahan plastik. Lalu di sini ada sedotan. Nah, di sini pun ada ada piring, mangkok, lalu wadah saji, lalu ada mangkok besar, mangkok kecil. Ya. Di rumah kalian pasti banyak sekali di rumah Bunda pun sama, banyak benda-benda yang terbuat dari bahan plastik. Contohnya, toples atau wadah biskuit, lalu kontainer untuk menyimpan barang-barang, lalu tempat pensil yang terbuat dari plastik, lalu ada lagi lemari yang terbuat dari plastik, lalu gelas, teko, celengan, dan masih banyak yang lainnya. Benda yang terbuat dari logam. Yang pertama di sini ada bros yang biasanya bunda-bunda guru pakai atau bunda-bunda kalian pun suka pakai. Ya, ini terbuatnya dari logam. Lalu cincin pun terbuatnya dari logam emas ataupun logam perak ya. Nah, di sini juga ada emas batangan. Ya. Lalu di sini ada vas bunga. Lalu ada bingkai untuk lampu hias ya, bingkai lampu hias. Nah, selanjutnya benda yang terbuat dari kaca. Benda yang terbuat dari kaca ini yang pertama adalah akuarium. Nah,
Akuarium itu terbuat dari kaca. Mengapa terbuat dari kaca? Karena supaya teman-teman bisa melihat, bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan dari hewan-hewan dari ikan yang teman-teman pelihara. Dan supaya teman-teman bisa cepat-cepat untuk menguras akuarium tersebut jika terlihat airnya sudah keruh, ya. Nah, di sini ada jar atau tempat menyimpan biskuit, menyimpan bumbu dapur, atau menyimpan kopi, gula, dan lain-lain sebagainya. Ya, ini terbuatnya dari bahan kaca. Lalu ada, wah, di sini ada gelas. Nah, kalau teman-teman memakai benda-benda yang terbuat dari kaca ini harus hati-hati karena benda yang terbuat dari kaca ini mudah pecah, ya. Jadi harus hati-hati ketika tangan teman-teman itu eh, berminyak. Nah, itu lebih hati-hati ya. Tidak memakai satu tangan ketika memegang gelas atau memegang akuarium atau memegang jarnya ya. Menggunakan dua tangan dan harus hati-hati. Di sini ada teko. Teko yang terbuat dari kaca atau beling. Ya. Selanjutnya ada bohlam. Ada lampu bohlam ya, yang terbuatnya pun dari kaca. Selanjutnya, wah, di sini kita akan belajar dan mengetahui tentang benda berdasarkan bentuknya. Benda-benda yang berbentuk balok, antara lain ada akuarium. Nah, selanjutnya ada tempat tisu. Lalu di sini ada kardus. Atau ada lagi, apalagi ya teman-teman, benda-benda yang berbentuk balok? Benar sekali, meja belajar. Lalu lemari, bisa. Ya, masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, sekarang benda-benda yang berbentuk tabung. Di sini ada gelas, lalu ada botol minum. Nah, di sini ada tempat sampah, pipa, lalu baterai, kaleng minuman kemasan, gelas, drum. Di sini ada wadah penyimpanan. Lalu di sini ada makanan kaleng. Ya, di sini ada jagung, ada tomat kaleng ya. Lalu di sini ada teropong. Itu adalah benda-benda yang berbentuk tabung. Nah, sekarang kita akan mengetahui benda-benda yang berbentuk bola. Nah, benda-benda yang berbentuk bola ini, yang pertama di sini ada bola basket. Lalu ada bola voli, ada bola golf, ada bola bowling, ada bola tenda atau bola sepak bola. Lalu ada bola mainan baby atau bola pantai. Lalu ada kelereng, ada bola kasti, dan ada globe. Selanjutnya, pohon beringin. Pohon beringin ini terdiri dari daun, batang, dan akar. Daun pohon beringin yang rindang dan besar mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjadi tempat berteduh bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, batang pohon beringin mencerminkan sikap memperkokoh ikatan kekerabatan antar suku, agama, dan budaya.
Selanjutnya, akar pohon beringin merupakan sebuah akar tunggal, mencerminkan kuatnya ikatan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ukhrawi. Benda dapat dibuat dari berbagai macam bahan. Ada benda yang terbuat dari kayu, batu, besi, logam, plastik, dan kaca. Setiap benda memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita harus menghargai perbedaan untuk hidup bersama dalam persatuan dan kesatuan. Kita harus saling melengkapi dan saling menguatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. Bunda bacakan artinya ya. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Jadi, teman-teman harus selalu cinta, selalu sayang, selalu harus saling menghargai, saling menghormati karena kita semua memiliki perbedaan, mau dari mulai itu perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, perbedaan agama, perbedaan suku, itu semuanya harus kita hargai dan hormati ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh egois. Okay. Thank you very much for watching this video. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang berbahagia, dan tidak kekurangan satu apapun. Lalu tidak lupa untuk berolahraga ya, dan memakai masker ketika teman-teman dalam atau di tempat-tempat yang ramai ya. Dan jangan lupa setelah berpergian dari tempat-tempat yang ramai itu langsung bersih-bersih. Bersih-bersih ini apa Bunda? Bersih-bersih ini adalah mandi ya. Mandi yang bersih, pakai sabun, pakai sampo yang bersih, lalu berganti pakaiannya ya. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk bertanya langsung kepada Bunda gurunya ya. Boleh via WA, boleh via telepon, atau via call juga boleh. Ya, tidak perlu sungkan ya teman-teman. Bunda akhiri dahulu ya untuk video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.